Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Dan terasa ini sudah mulai menghangat ruangan ini, baik diskusi maupun suhunya. Ya, suhunya itu sudah mulai memanas. Baik, jadi hari ini kita ada 8 narasumber, gitu ya, dengan tema yang dihitung itu ada 8 kata. Jadi tadi Pak Agus Purwanto ke bagian menelusuri, saya ke bagian masa depan. Nomor 8. Ya. Baik, saya akan cerita tentang kuasi partikel dan device kuantum. Ini mudah-mudahan waktu saya kuliah, kuantum dengan device itu dua kata yang kontras. Gitu ya. Karena device itu biasanya elektronik, kuantum ya kuantum. Sampai seringkali kita bertengkar antara teman-teman yang mendalami teori dan yang mendalami terutama di lab instrumentasi elektronik gitu ya. Tapi sekarang menyatu. Jadi ini benar-benar masa depan gitu. Baik. Saya penggemar film superhero ya. Mudah-mudahan teman-teman juga ya. Anda tahu tokoh yang namanya Bruce Wayne? Bruce Wayne siapa itu ya? Batman. Ya, Batman ya. Bruce Wayne itu dikabarkan seorang miliarder dan kalau malam jadi Batman. Ya. Nah, Bat itu kelelawar, kan gitu. Man itu manusia. Jadi Bruce Wayne itu manusia, kelelawar itu hewan. Menjadi Batman. Jadi satunya partikel, yang di tengah itu kuasi partikel, gitu kira-kira ya. Nah, lebih gampang lagi, ada film Indonesia yang judulnya Babi Ngepet, betul ya? Yang jadi manusia, dia betul-betul manusia, sementara babi juga hewan ya. Nah, babi ngepet ini sama dengan kuasi partikel kan gitu. Jadi sebuah benda jadi-jadian gitu ya. Jadi saya sering kali di kuliah bilang kuasi partikel ini partikel jadi-jadian atau mungkin makhluk gaibnya fisika gitu kira-kira ya. Nah, hari ini saya akan cerita itu karena ini bagian dari kuantum yang mungkin di komunitas kita ini jarang terungkap secara mungkin menyeluruh, mungkin bagian per bagian kita mengenal fonon, mengenal sekali-kali ada eksiton ya di kuliah-kuliah tertentu gitu. Baik, jadi di sebelah kiri adalah partikel yang kita tahu yang paling beken elektron yang pasti ya. Elektron ini sebagai kalau kita mendalami solid state atau fisika zat padat atau material itu selalu elektron yang menjadi biang kerok seluruh gejala fisis ya. Sementara ada proton, ada neutron itu yang kemudian melengkapi struktur atom kita. Yang dulu sebelum orang eksperimen ini atom itu kan artinya atomos itu tidak dapat dibagi. Ternyata bisa dibagi kan? Tapi kenapa namanya tetap atom? Padahal akan tidak. Harusnya namanya atom saja ya. Karena bisa dibagi kan gitu. Nah, kemudian di luar atom ada partikel lain. Misalnya foton. Dan sekarang banyak sekali partikel yang ada di labnya Profesor Agus Purwanto. Tentu saya tidak punya kapasitas untuk cerita lebih jauh tentang partikel ini. Ya. Sebatas partikel yang itu. Nah, kemudian kuasi partikel ada. Mana yang sudah dikenal? Plasmon, ya. Ada soliton, eksiton, boson, dan seterusnya. Gitu. Oke, mari kita coba satu persatu. Mungkin kita mulai dari bagaimana teori kuantum ini secara langsung membantu pemahaman kita dan akhirnya berkembang jadi teknologi yang hari ini kita nikmati bersama. Itu bagaimana atom itu dipelajari secara lebih tuntas dengan penemuan elektron. Ya. Pak Thomson ya,
mungkin kita tahu ada ini model kismis ya, yang kita pelajari di fisika modern. Kemudian ada proton, ini faktor Rutherford dengan numbulan alfa. Di situ kita mulai mengenal adanya inti atom yang masif, yang ukurannya kecil, ya, muatannya positif, kan gitu. Nah, sementara elektron tadi ada di luar inti. Gitu. Menjadi lebih jelas ketika beberapa tahun kemudian agak jauh, ya ini tahunnya 1987, ini 1911, ya. Kemudian dikenal proton itu tahun 20. Neutron ini tahun 35 namanya, dia Nobelnya. Pak Chadwick ini tahun 32. Jadi sudah bergeser 20 tahun baru ketemu neutron. Nah, sejak saat itu maka orang mulai mendalami inti atom. Lahirlah fisika nuklir. Nah, nanti di semester 8 atau 7 Anda akan belajar itu. Ya. Fisika nuklir. Termasuk keluarga Ibu Curie, menantu dan putra-putranya itu juga mendalami inti atom dan menemukan beberapa partikel radioaktif yang merupakan aktivitas dari inti atom. Gitu. Oke, ini partikel atomik. Ya. Nah, kemudian ini partikel lain. Saya rasa tahu kita efek fotolistrik 1905, ya. Sehingga kesimpulan bahwa ada foton, yaitu kuantisasi energi dari radiasi gelombang EM atau cahaya dalam hal ini, gitu ya. Ada foton. Nah, foton ini juga dianggap partikel. Mungkin nanti dalam kasus ya, partikel itu punya sejarah dan keluarga yang lengkap, gitu ya. Tentu saya tidak mungkin cerita di sini. Ya. Oke, mungkin cukup itu partikel. Ya, sekarang kita beralih ke yang jadi-jadian tadi. Nah, ini Pak Debye. Saya sudah kenal yang sudah ambil mulai fisika modern, ya, Vista, zat padat, ya. Pak Debye itu muncul atau teori Debye itu muncul karena persoalan menjelaskan kapasitas panas, gitu. Ada model apa klasik ya, model Einstein nggak kunjung cocok yang suhu rendah, kemudian muncullah model Debye. Gitu. Jadi model Debye ini kalau kita belajar kuantum itu erat kaitannya dengan osilator harmonik, gitu ya, harmonik. Jadi di sini paket energi diskrit, ya, getaran kolektif dari atom-atom dalam kristal fonon. Jadi dianggap sebagai quasi partikel. Partikel yang tadi jadi-jadian, gitu ya. Wujudnya sebenarnya gerakan kolektif. Jadi pasti ada energi dan energi ini bisa bergerak, gitu. Jadi seperti partikel yang membawa sesuatu ke tempat yang lain, gitu kan. Jadi ini kalau foton tadi kuanta gelombang elektromagnetik atau cahaya, gini kuanta gelombang akustik atau gelombang termal atau gelombang suara, gitu ya, gelombang suara. Nah, dalam perjalanannya nanti kita akan kenal berbagai macam modus, kayak ada fonon cabang optik, fonon cabang akustik dan sebagainya. Oke, kita lihat lagi berikutnya adalah ini perbandingan antara foton dan fonon, ya. Mungkin ada beberapa kesamaan, gitu kan. Gelombangnya, ini foton yang cahaya tampak, ini fonon dalam ukuran atomik, jadi ini mestinya fonon cabang optik yang panjang gelombangnya mungkin jarak antar atom, ya. Oke, meningkat lagi ke plasmon. Plasmon dari kata-kata plasma. Jadi, nah ini plasmon itu kuanta osilasi plasma, yaitu paket energi dari getaran kolektif elektron bebas dalam satu logam. Jadi kalau Anda punya metal, kan ada free elektron di permukaan. Nah, kalau ada radiasi EM, itu kan gelombang E dan gelombang B
dia berosilasi sehingga mengocok muatan dalam hal ini elektron sehingga dia osilasinya kolektif. Itulah plasmon. Ya, plasmon. Nah ini duo David ini ya, pencetus plasmon ya, pada tahun berapa ini ketutupan timer. Oke. Nah plasmon seperti ini kira-kira. Jadi ini free elektronnya, ini muatan-muatan yang baik terikat maupun dia bebas gitu ya di dalam permukaan metal, lalu ada gelombangnya. Medannya akan terjadi di sini plasmon, ya, ini free elektronnya, kemudian ini radiasinya. Gitu. Oke, jadi bila cahaya berinteraksi dengan elektron bebas dalam logam, maka terbentuklah plasmon. Ya. Kemudian eksiton. Eksiton itu jika ada cahaya, kemudian elektron di dalam pita valensi ini dia tereksitasi, di pita konduksi, sini meninggalkan hole. Pasangan elektron hole namanya eksiton. Eksiton ada beberapa macam, yang interaksi jarak jauh, yang jarak dekat juga ada. Ya, jadi ada Wiener mode eksiton sama Frankel eksiton. Kemudian ada lagi polaron. Nah, polaron ini, elektron yang berbaju getaran fisik. Nah, itu dia. Makhluknya elektron, ya. Ini seperti babi ngepet tadi kan, gitu. Jadi dia menjadi polaron dengan interaksi antara elektron dengan fisik. Ya. Polaron juga gitu, ada small polaron, ada large polaron. Ya. Ini Pak Lando dan Pak Pikar ya, pada tahun 33 polaron. Oke, kemudian soliton. Soliton itu aslinya Pak Salomon siapa namanya ini? Ketutupan nih. Saya nggak apa namanya. Jadi beliau itu ada di pelabuhan. Terus ada kapal ditarik kuda, saya juga heran, kapal ditarik kuda. Lalu terbentuklah ombak satu gitu, dia menelusuri kanal. Nah Pak, ini naik kuda, diikutin ini terus saja sampai jauh. Ya, jadi itu namanya solitary wave, gelombang pulsar tunggal. Jadi kalau ilustrasinya ini ke kiri, ini ke kanan, bila ketemu, dia bertemu sebentar dan masing-masing kembali seperti semula dalam gerakannya. Itu kalau dia berpapasan. Kalau dia nyalip ini. Nah, masih bertahan dengan geraknya. Solitary wave. Nah, itu ternyata persamaan solitary wave ditemukan oleh dua orang ini, tahun 65, solusinya namanya soliton. Dan ternyata gejala soliton itu seiring dengan ditemukannya connecting polymers, itu ternyata soliton itu bisa menjadi quasi partikel yang dapat diamati. Nah, sekarang dalam optik dan sebagainya, ada non-optik dan sebagainya, itu soliton bisa diamati dengan cara yang lebih baik. Ini connecting polymers, ini soliton, ya, bisa berjalan. Kalau elektron dalam metal itu dia mengalir, drift, flowing. Kalau soliton itu muatannya hopping. Jadi seperti geraknya cecak sama geraknya kata kodok. Itu soliton. Ya. Dan juga polaron. Oke, secara sekilas ini fluxon. Tadi Bu Fahmi sudah menjelaskan fluxon, ya, terutama dalam keadaan mixed state. Itu ada fluxon yang bisa membentuk isi skinam heksagonal. Ya. Ini Pak Agrikosov tahun 57. Kemudian, saya ingin mengajak Ibu Bapak dan Adik-adik ini untuk melihat quasi partikel di lab-lab di fisika. Tadi Pak Kadep mengklaim bahwa kuantum ini hanya disebut lab fisika teori. Mungkin teman-teman saya nggak terima itu. Ini saya ingin tunjukkan bahwa di setiap lab itu ada quasi partikel sebagai cerminan dari kuantum, gitu ya.
Ini mungkin juga upaya mengkuantumkan atau kuantumisasi, gerakan kuantumisasi. Gitu. Oke, saya mulai yang pertama dari labnya Ibu Koordinator acara ini, Bu Susilo ini. Ya. Beliau punya kebun pisang yang luas. Gimana Bu? Itu bisa dibuat jadi material yang berfungsi sebagai penyerap bunyi. Nah, kita lihat penyerap bunyi itu sebetulnya fonon akustik. Fonon akustik. Jadi Bu Susilo sudah berjanji untuk mempelajari fonon. Kelak nanti akan dikembangkan menjadi fonon-fonon yang lain, sampai ke fonon optik. Kalau berubah dari gelombang suara menjadi ke infrared. Gitu ya. Berikutnya, ini lab optik. Ya. Jadi kalau Anda punya arang, digerus, dicampur pakai pelarut, dioleskan di atas kaca, disinari UV. Nah, kita bisa ngamati yang disebut plasmon dan correlated plasmon. Plasmon biasa kalau dia individual begini, tidak ada interaksi, itu ada di sini kira-kira terbentuknya pada energi lebih rendah, antara 1 sampai 2 eV. Kalau yang correlated itu pada energi yang lebih tinggi, ya sekitar 3,4 correlated plasmon. Ya. Kemudian masih di lab optik ini bisa dikembangkan menjadi surface plasmon resonance yang dipakai untuk semacam sensor. Sensor untuk mempelajari interaksi antara biasanya yang dipakai standar itu keping emas, kemudian di atasnya tergantung atau di bawahnya itu tergantung cahaya dari mana, itu bisa dipelajari apa saja yang ada di sana lewat plasmon resonance gitu ya. Kemudian berikutnya masih di bahan yang sama. Nah, ini dengan menggunakan fotoluminescence gitu ya. Ternyata apa? Kalau elektron di pita valensi itu dieksitasi, dia loncat ke pita konduksi, kemudian balik. Nah, baliknya itu tidak sama energinya dengan waktu naik. Jadi waktu naik itu ini dari sini ke sini. Kalau dia tetap seperti ini terbentuk eksiton antara hole dengan elektron. Tapi ternyata balik. Nah, baliknya itu 2 tahap. Kalau berangkatnya langsung, pulangnya mampir dulu di sini, gitu. Dan ini transisi yang non radiatif, jadi hanya berupa panas. Nah, itu berarti ada fonon di sini. Ini fonon. Kemudian kalau dia tetap di sini, ini terbentuk eksiton. Jadi dalam transisi ini terbentuk 2 kuasi partikel, fonon dan eksiton. Belum cukup kalau kita pakai alat lain, spektroskopi, ini eksitonnya tidak hanya eksiton yang biasa, yang ini, tapi ada eksiton resonance, itu yang energinya lebih besar. Ya, jadi tadi ada plasmon, ada correlated plasmon, ada eksiton resonance. Nah, eksiton resonance itu, kalau eksiton biasa itu ada di sekitar di bawahnya pita konduksi ini, kalau resonans ini bisa ini tinggi sampai atas, tapi tetap ada interaksi dengan hole. Itu namanya resonance eksiton. Ya. Oke, lanjut dengan sesuatu yang sifatnya aplikatif ini. Nah, ini kalau kita ganti tadi itu dengan silikon dan amorphous karbon, ternyata bisa justru muncul dua-duanya. Ada plasmon biasa dan eksiton biasa, ya itu pada energi lebih rendah. Ada correlated plasmon, ada resonan eksiton. Nah, makanya oleh referee-nya jurnal ini diusulkan kalau gitu kamu beri nama gabungan plasmon eksiton atau plexiton. Ya, ini namanya plexiton. Kalau ini eksiton dan plasmon biasa, dan correlated plexiton kalau ini correlated dan resonance. Gitu. Ya. Nah, kemudian aplikasi lebih lanjut kita lanjutkan ke ini. Ada silikon dan karbon yang tipe intrinsik, tipe P, tipe N. Ya, di doping. Ini dopingnya masuk. Tipe N boron, tipe N-nya nitrogen. Ya. Kemudian kalau dijadikan
PN junction, kemudian ada foton, maka timbullah tegangan listrik dan mengalir arus. Akhirnya dia jadi solar cell. Gitu. Nah, jadi ini masih perkara fleksiton. Gitu ya. Tentunya habis. Terus, kalau stop nanti sebagian misalnya saya pakai untuk peringatan 100 tahun Schrödinger tahun depan. Oke, kita lanjut. Baik. Nah, sekarang kita pindah ke polaron. Dulu tahun 80-an, tahun awal 90, saya pertengahan itu, kita mencoba-coba mensintesis conducting polymers, yang waktu itu lagi ramai, karena ternyata Nobelnya baru tahun 2000. Jadi ini mungkin 5-6 tahun sebelumnya, kita mensintesis ini, polyanilin. Itu di sini pembawa muatannya polaron, kalau dia masing-masing tidak ada interaksi, kalau dia berdekatan namanya bipolaron. Bipolaron. Nah, kita pakai untuk apa? Penggunanya praktis banget. Satu, untuk pelapis anti radar. Jadi, ini bersama Mbak Senuri. Ini kita tuliskan di book chapter ini, ada teman-teman semua terlibat ya. Jadi kalau dia hanya polaron, ini saja. Tapi kalau digabung dengan ini, PHM ini, barium hexaferrate, itu bisa lebih tinggi absorpsinya. Gitu ya, sampai mungkin 99,99% diserap. Jadi tidak ada yang dipantulkan. Jadi kalau ada pesawat, sepeda motor, Anda lapisi pakai anti radar ini, nanti lewat di depannya posnya marinir, nggak kelihatan sepeda motornya ya, karena ini anti radar kan gitu. Nah, di sini. Kemudian juga anti korosi, sama saja. Ini terapani dengan kalsium karbonat, Pak Arifin. Nah, ini penggunaan polaron. Kita masih akan memulai proyek baru dengan berburu polaron ini lewat water splitting, jadi pemecahan molekul air pakai bantuan foton. Gitu ya. Nanti dia ada interaksi foton menyebabkan eksiton, eksitonnya elektronnya berpisah menuju ke material berikutnya membentuk polaron. Polaronnya akan memecahkan H2O menjadi H2 dan O2 gitu kira-kira. Yang kedua, progres untuk berburu fonon, kali ini fonon untuk baterai thermal. Jadi kalau kita tahu ada baterai itu menyimpan listrik, ini baterai menyimpan panas. Jadi thermal storage itu pelaku utamanya fonon dan elektron. Jadi elektron fonon interaction. Nah ini program yang sedang berjalan dan kita mulai. Oke. Sekarang Fluxon. Tadi Bu Fahmi sudah untungnya sudah memberikan banyak introduksi, jadi saya tinggal gampang menjelaskannya. Ya, tadi Bu Retno juga cerita tentang spin, sekarang saya cerita Fluxon, yang sebenarnya entitasnya mirip. Dia makhluk magnetik, ada spin up, spin down. Ya, jadi Fluxon itu bisa bulk kayak gini dalam superkonduktor ini, bisa pancake. Pancake itu serabi ya. Nah ini, jadi serabi. Jadi kalau dia superkonduktor tipe 1, tipe 2 yang metal itu dia bulk. Jadi fluxonnya itu bentuknya tabung. Tapi kalau yang layer structure, ya, yang suhunya tinggi, itu fluxonnya cuma ada di lapisan-lapisan. Jadi nanti kayak serabi, tipis. Ini serabi. Nah, khusus yang serabi itu bisa punya melting, jadi melting. Jadi ada vortex lattice, ada vortex glass, ada spin glass, itu ada melting. Nah, melting yang ini yang lattice yang masih padat, ini yang melting. Melting itu biasanya kalau yang atas ini yang di satu layer, ini layer berikutnya. Kalau dia tidak ada koordinasi, tidaknya ini. Lalu ini hubungnya namanya string, satu stringnya ini dia bisa membelit, namanya entangled liquid. Tapi ada yang
ini tidak membelit. Jadi kalau ini di sana, di situ. Nah, ini yang tengah ini. Nah, yang tengah ini di awal tahun 2000-an yang kami amati secara eksperimen. Sebelumnya itu baru teori. Tahun 2009. Dulu kita di sini tahun 2003 sampai sini. Ini yang kita dapat. Disentangle liquid fluxon. Kemudian dalam perkembangannya disentangle liquid fluxon. Jadi entanglement tidak hanya pada qubit ya, tapi juga ada pada fluxon liquid. Kemudian ini kita dapatkan secara lengkap. Kita sudah mengidentifikasi fluxon itu ada berbagai fase. Ya. Kalau ini yang tadi uang penjelasan main state ini tidak dapat terus oleh kita menit. Nah kalau bisa, bedanya itu bisa membentuk lattice yang jenis 6, yang glass tidak terlalu, yang liquidnya bisa sticky gini, yang 2D itu tidak ada kombinasi, jadi masing-masing sedikit. Nah ini kita dapatkan semuanya ini di tahun-tahun yang sudah lama. Tentang ini. Kemudian setelah ke sini, superkondutor ini sampai sekarang istirahat dulu, gitu. Mungkin Bu Fahmi tahu karena satu kita memesan material itu makin mahal dan makin sulit, ya karena itu sistemnya ada banyak kation yang masing-masing harganya mulai naik, apalagi sekarang ada kekacauan dagang oleh Trump dan sebagainya, itu makin susah kita memesan, gitu ya. Jadi akhirnya sementara kita berhenti dulu. Gitu. Oke, itu pesan. Kemudian masih terus? Terakhir, oke. Nah, ini pengembangan sekarang, jadi elektronika kuantum, ya. Ini yang dulu zaman saya S1 itu menjadi konflik teman-teman. Sekarang menjadi satu, nggak terpisahkan. Ya. Oke, jadi ini kira roadmap-nya. Kalau tadi Pak Taufiki sudah cerita tentang entanglement dan sebagainya, ya ini secara umum quantum electronics itu atau quantum technology yang kita punya kuliahnya untuk jurusan di ITS ya sebagai mata kuliah pengayaan itu kira-kira di sini ya yang hijau ini yang jangka pendek, yang kuning yang jangka menengah dan yang merah ini yang jangka panjang. Nah, concern kita mungkin selain kita belajar tentang teorinya, tentang qubit, entanglement, teleportation dan tadi Pak Taufik juga sudah mulai mengakses quantum komputernya mana di IBM atau Google? IBM, gitu ya. Nah, kalau dari sisi kita, bukan kita, saya sebagai orangnya ada di material, itu kira-kira bisa ngeroyok dari sisi ini. Karena kandidat qubit kan harus quantum two-state system, ya, sistem dua keadaan kuantum. Itu harus sistem yang tunggal, tidak bisa kolektif. Karena kalau kolektif itu sulit mengontrolnya bahwa dia up atau down. Jadi harus single entity. Gitu. Nah untuk itu bisa lewat trap ion, ya, bisa fotonik, bisa superconductor, superconducting. Ya. Coba kita lihat sekarang yang trap ion. Ini ion Hg yang di trap sehingga dia bisa ada di ground state keadaan 0 dan di excited state keadaan 1. Untuk ini Pak David Wineland memenangkan hadiah Nobel tahun 2013. Ya. 5 tahun kemudian diundang di Cina, kebetulan saya ikut kuliahnya. Ini ion trap. Sekarang sudah dipakai oleh ini trap ion qubit. Ini yang saya nggak tahu mungkin tadi Pak Taufiki pakai yang ini apa bukan? Ya, yang pakai trap ion berarti yang ini. Jadi kuantum komputer tuh segini gedenya. Belum segitu, ya. Nggak tahu tahun berapa jadi segitu. Tapi udah mulai. Ya. Kemudian yang kedua fotonik.
Ini secara simpel menggunakan 2 foton. Fotonnya mau yang vertikal atau yang horizontal. Ini up, ini down. Gitu ya, sebagai qubit elemen. Gitu. Ini sudah dipakai di ini perusahaan Kanada, Xanadu, lewat chips ini. Kemudian juga di Cina pakai photonic qubit. Dia sudah membuat 100-an qubit atau lebih mungkin. Ya. Kemudian ini juga ya, menggunakan fotonik. Nah, kemudian yang superconducting itu menggunakan yang namanya Josephson junction. Ini juga nah kalau Josephson ini menggunakan superkonduktor. Tadi Bu Fahmi sudah cerita bahwa muatannya Cooper pairs. Cooper pairs itu semacam quasi-partikel yang dibentuk oleh elektron. Elektron itu negatif-negatif. Secara elektromagnetik dia telah menolak. Tapi bisa berpasangan. Nah, apa lemnya? Lemnya fonon. Jadi fonon kan ion-ion positif. Ada elektron, tadi Bu Fahmi jelaskan, ada elektron mendekat, ionnya ngeruyuk yang positif. Nah, karena ngeruyuk, ini berarti lebih positif di tempat lain. Sehingga elektron kedua melihat itu kok lebih positif, dia tertarik. Padahal tertariknya itu karena elektron pertama. Bisa dikatakan elektron ini tarik-menarik lewat fonon. Jadi fonon mediated interaction antara elektron. Nah, untuk itu, maka dengan junction ini kita bisa mau main charge, fluxon, flux, atau phase lewat keadaan yang trap dan 2 keadaan. Seperti itu, maka ini bisa diwujudkan di komputernya Google. Ya, dia membuat 54 qubit yang satu mati, ini yang satu mati jadi 53. Nah, ini mengatakan kalau ini pertama kali kalkulasi yang secara mesin klasik itu tidak mungkin dilakukan. Jadi kalau nggak salah angkanya itu sekian ratus menit oleh komputer Google ini. Kalau superkomputer itu ada berapa puluh atau ratus tahun. Jadi kontras banget perbandingannya, ya itu. Nah, elemen ini sebenarnya Josephson junction yang ya saya pernah nebeng ikut membuat ini tunneling. Jadi tadi ada yang tanya ya, ada tunneling, kenapa bisa tunnel, dari mana energinya, utang siapa kan gitu. Nah, sebenarnya kalau dia lompat, memang hutang. Uang punyanya segini kok bisa lompat, berarti ada yang nambahin. Itu yang maksudnya utang ya. Ini enggak. Dia punya segini, tapi dia bisa nerobos. Nah, itu. Itulah namanya tunneling secara kuantum. Tapi kalau gunungnya panjang atau tinggi banget, enggak bisa dia. Gunungnya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu panjang. Jangan nerobos gitu ya. Lewat probabilitas. Gitu. Nah, ini dibentuk. Makanya ini tebalnya cuma sekitar berapa nano ini? 16 nano, yang ini ya. Yang ini 8 nano, jadi kira-kira nano-nano lah ordernya. Supaya pembawa muatannya dapat robos. Nah, ini yang bisa menjadi qubit elemen. Salah satunya, dan itu dipakai untuk komputernya Google. Ya. Oke, jadi nah ini tadi kenapa butuh rendah, suhunya rendah, itu supaya tidak ada thermal noise. Ya, bayangkan sekarang, sinyal dari satu single qubit, bagaimana kalau suhu ruang? Tidak kebaca, makanya harus dingin. Ini dia, 15 mili-Kelvin, 0,015 Kelvin. Deket-deket nol. Tadi ada tanya, gimana cara pendinginannya? Pendinginannya menggunakan, kalau He 24, itu 4 Kelvin. Tapi He 23 bisa 1, sekian Kelvin, dipompa lagi bisa 0,0. Itu fasilitas yang luar biasa dan besar. Makanya komputer-komputer kuantum belum bisa kecil seukuran laptop, apalagi seukuran HP. Gitu ya. Itu progresnya sekarang. Mari kita tunggu bagaimana nanti ini bisa dijual di
toko softwarenya ITS, komputer kuantum. Ya, itu. Ini chipsnya, menggunakan Josephson Junction. Josephson Junction. Ya, ini perusahaan D-Wave dari Kanada. Itu. Oke, nah terakhir ya Pak ya. Ini perburuan kita berikutnya. Sekarang sedang dikejar orang satu material yang namanya material topologi. Topological material. Itu sifatnya menarik. Contohnya ini. Ini material ini, satu material ini, dalamnya isolator, permukaannya konduktor. Gitu ya. Yang ini, dalamnya konduktor atau isolator, permukaannya superkonduktor. Nah itu. Nah, kelak ini nanti akan muncul quasi partikel yang disebut skirmion. Skirmion dari Tony Skyrmel ini yang mencetuskan. Tony Skyrmel ini nanti bentuknya kayak gini. Jadi dulu pernah nunjukin pita yang dilengkungkan, kan dia permukaannya terus menyatu itu. Ya, Mobius. Itu salah satu gambaran tentang topological, keadaan topologis. Nah, sekarang dirupakan dalam material topologi. Itu. Nah, kalau ini benar-benar untuk tahun depan, Pak Lila. Jadi kita masih belum mulai perburuan untuk ini dan masih baca-baca. Bagi yang tertarik, saya bisa mengirimi karena saya sudah mengkoleksi kira-kira ada 9 buku, ada 8-6 buku tentang skirmion. Silakan yang tertarik bisa kontak saya. Daripada harus nyari apalagi beli, ya. Itu. Kira-kira itu, dan riset semuanya ini saya mulai dari tahun 90-an, jadi mungkin terhitung sudah 30 tahun. Dan selama itu ada banyak support yang harus saya kumpulkan gitu ya. Ini semua di sistem informasi akademik penelitian simpel itu kan ada rupiah itu. Jadi kita sebagai anggota, sebagai ketua, ya selama sekian tahun terakhir itu ada angkanya. Jadi ternyata setelah saya hitung-hitung banyak sekali. Ini kalau dibeliin rumah atau mobil itu bisa kayak yang kena KPK itu barangkali ya. Untung jadi riset dan jadi ini semua yang hari ini bisa saya tunjukkan kepada Anda semuanya, dan itu juga menggandeng partner sangat banyak karena kita tidak mungkin melakukan semuanya dengan fasilitas yang ada di sini maupun di Indonesia. Saya kira itu kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Darminto. Alhamdulillah. Jadi semua bidang di fisika itu nanti bisa berkolaborasi walaupun dalam riset maupun paper. Yang topiknya itu ada kuantumnya. Mungkin ada pertanyaan? Ya. Oh ya, Pak. Ya, selamat siang Pak Darmito. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Faisal Arisandi. Tadi saya belum sempat perkenalkan ya saya dari mana. Saya bukan dari fisika, saya impostor. Jadi saya profesi saya software developer. Tapi sebelumnya saya kuliah fisika di sini, dan saya memiliki hobi yang agak aneh gitu. Hobi saya malah fisika gitu, walaupun pekerjaan ini. Jadi saya tetap mengikuti perkembangan fisika, dan untungnya ada overlap antara software dan fisika, yaitu di fisika quantum computer. Dan saya tertarik di situ, dan saya melihat ini sebenarnya potensi besar kalau misalkan riset fisika quantum komputer. Mungkin dari segi riset mungkin sudah jauh, tapi dari segi aplikasi sebenarnya menurut saya masih bisa dikejar. Ya, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama itu tadi sebenarnya saya pas disebutkan quasi particle, saya penasaran ada satu tapi tidak disebut, itu quasi particle yang ada di 2 dimensi, yaitu anion.
apakah Bapak bisa menjelaskan seperti tentang anion? Terus yang kedua tentang quantum computer sendiri, saya penasaran apakah di fisika ITS ini tadi sudah sebutkan ya, apa apa namanya, seberapa jauh memulainya tentang membuat qubit. Soalnya saya dari pengalaman saya, kalau superconducting qubit mungkin bakal susah ya, karena perlu dilution refrigerator itu mahal sekali itu ya. Hanya perusahaan seperti IBM, Google, perusahaan-perusahaan besar yang bisa main di situ. Tapi kalau kita beralih ke yang photonic qubit, saya rasa itu masih bisa dikejar. Apalagi saya rasa lebih fisika mungkin udah cukup. Karena kebutuhan untuk qubit yang dari photonic itu kalau nggak salah single photon source, beam splitters, dan detektornya itu semua saya rasa mungkin lab sudah punya. Saya kurang paham itu, cuman kayaknya itu bisa dikejar gitu. Jadi saya penasaran sejauh mana gitu fisika ITS itu mengikuti sana. Saya harap kita tidak terlambat karena ini benar-benar bisa dikejar seperti yang Sanado yang disebut tadi. Itu startup kalau nggak salah. Bayangkan di luar negeri, kalau di sini startup tuh kayak yang Gojek, kayak seperti itu ya. Di sana startup mainannya tuh kuantum. Nah, jadi seharusnya kita di sini yang benar-benar riset fisika itu bisa mengejar ke sana gitu. Apalagi dengan resource yang mungkin ada untuk yang photonic qubit itu. Jadi itu aja Pak. Minta tanggapannya yang kedua. Kalau yang pertama tadi yang tentang anion itu aja. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi sebenarnya quasi partikel banyak sekali ya. Ini hanya saya cuplik yang kita ini sudah katakanlah bisa nangkep gitu loh. Artinya kita punya eksperimen yang ada bukti di situ hadir quasi partikel banyak sekali. Misalnya kayak fluxon itu aja ada magnon, ada spinon, ada banyak sekali. Apalagi tadi yang baru skirmion dan sebagainya. Jadi tidak ada semua kita bahas. Kita bahas yang kira-kira kita bisa menunjukkan eksperimen yang kita lakukan di fisika ini itu ada, terbukti ada gitu. Jadi kalau Mas coba cari lagi itu banyak sekali gitu ya, quasi partikel. Yang kedua, memang Mas ini masih peluangnya banyak ya. Tapi dengan kondisi kayak kita ini agak susah saya kalau harus bicara soal mungkin pengadaan alat atau investasi ke arah research and development itu agak prematur dengan situasi negara kita yang seperti itu. Sebagai contoh ya, tahun 2007, 15 tahun yang lalu, itu ketika kita punya kerjasama dengan pihak Malaysia, itu namanya Research Institute, MIMOS, Malaysian Institute of Semiconductor apa-apa bla bla. Itu tahun itu dia sudah punya single photon detector. Yang tadi disebutkan itu bisa untuk qubit yang menggunakan fotonik. Dia sudah punya perangkat demo Alice and Bob. Waktu dengan Pak Senuri ya. Kita pernah main-main ke sana itu. Itu tahun 2007. Sekarang jadi apa? Udah jauh. Kita baru ada di seminar-seminar begini ngomongnya. Kan gitu ya. Jadi memang kita yang tidak tahu situasi akan sangat emosional. Ketika Apple itu invest di Indonesia nya berapa? Sementara di Malaysia, di Vietnam, mereka invest yang jauh lebih besar. Nah, bagi yang tahu, wajar. Karena ekosistemnya di sana udah lebih maju dari kita. Gitu. Kita ini sudah di ujung teknologi semikonduktor. Kita baru bilang mau bikin pabrik. Ya kan? Tergeser satu periode satu periode revolusi industri. Semikonduktor kan revolusi ketiga itu. Ya, sekarang kita mau bikin pabrik chips. Dan itu mungkin sudah buangan dari negara-negara yang dari dulu sudah punya gitu. Maaf, ini bukan sebuah statement yang pesimis, tapi kalau kita bicara soal itu yang terjadi. Jadi kami yang di perguruan tinggi ini sangat merasakan bagaimana riset itu sulitnya untuk bisa ikut perkembangan saja.
bukan jadi leader, tapi jadi follower saja sudah kayak ini, gitu ya. Makanya saya tunjukkan sekian banyak partner yang kita gandeng itu hanya untuk supaya apa? Riset kita itu tidak ketinggalan zaman, gitu loh. Kalau orang lain sudah katakanlah udah jauh, kita baru kais-kais, ya. Ada teman saya senior dulu sekarang udah wafat, dia bilang ke saya, Dar, kita ini seperti korek-korek tong sampahnya negara maju. Ketemu puntung, kita ambil. Ketemu puntung kedua, ketiga, jadilah rokok. Ya, itu ibaratnya karena beliau perokok berat. Tapi ini nggak salah. Ya, seperti itu gitu. Jadi kita kalau ke peserta tadi itu kita nebeng eksperimen, terus nanti kita join publication kayak gitu. Itu udah sangat bagus karena kalau kita bayar nggak terbayar. Dari mana dananya? Apalagi sekarang musim efisiensi, termasuk kena efisiensi dana riset kita. Gitu. Jadi memang sulit kita untuk berpikir, apalagi yang persaingan yang sehat dengan teman-teman di luaran yang sudah leading gitu ya. Jadi kondisinya saya tidak ingin mematahkan semangat, tapi justru karena itu harus semangat. Ini yang tadi saya sampaikan di akhir itu, gitu. Ya. Yaitu satu, kalau kita buat itu rumit, karena itu presisi banget. Bayangin, single photon detektor, ya kan? Kita ini kalau berusaha dengan banyak sekali, sama sedikit sekali susah. Yang gampang sedang-sedang. Ya, coba kita ngukur megavolt, susah. Ngukur nanovolt, susah. Yang gampang volt, paling kilo. Benar nggak? Nah, itu ekstrem-ekstrem gitu, Mas. Jadi, saya tidak tahu siapa yang di Indonesia ini punya single photon detektor. Mungkin 1-2. Gitu ya. Tadi pada sebuah di BRAIN, itu baru tahun berapa belinya? Tahun ini. Tahun ini kan, 2025 kan? Saya lihat itu 2007 di Malaysia. Berapa tergeser? Kalau seseorang ini belajar mulai dari SD sampai S3. Benar nggak? Itu loh. Kadang kita memang sedih kalau melihat komparasi kayak gini. Tapi sedih tok ya nggak ada solusi kan gitu. Kita harus ya bergerak sebisa kita gitu ya. Jadi teman-teman kalau di startup itu bagus. Carilah cara. Jangan terlalu bersandar pada apa yang ada di sekitar kita. Kita nggak jadi apa-apa. Jadi harus entah gimana caranya gitu ya. Tentu yang baik dan halal. Terima kasih.